Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Ketemu lagi dengan Bu Elyun di pelajaran Al-Islam kelas 6 SD Master SD Muhammadiyah 1 Tempuran. Kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang senang menuntut ilmu. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, berwawasan luas. Mulai dari yang pertama, senang menuntut ilmu. Apa toh arti dari senang menuntut ilmu? Senang menuntut ilmu artinya adalah sikap seseorang yang merasa butuh dengan ilmu. Sikap seseorang yang merasa butuh dengan ilmu dan berusaha untuk menambah ilmu dengan berbagai cara. Contohnya, dengan les, sekolah, ikut lomba, membaca buku, bertanya kepada orang yang lebih tahu, ikut seminar, dan lain-lain. Apakah anak-anak tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim? Harus tahu ya, ini hadisnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, anak-anak, dalam menuntut ilmu tentunya harus memperhatikan tata caranya. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu nyantol dengan sempurna. Apakah adab dari menuntut ilmu itu? Yang pertama, niatkan ketika kita menuntut ilmu ikhlas hanya karena Allah. Bukan karena disuruh ibu, bukan karena nanti ndak bapak marah, bukan. Tetapi niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus sungguh-sungguh dalam belajar, tidak leda-lede. Yang ketiga, ketika guru memberikan penjelasan, maka kita harus memperhatikannya. Nah, karena ingatan kita terbatas, maka tentunya ilmu yang sedang kita pelajari itu harus selalu kita ikat. Dengan apa diikatnya? Dengan tulisan. Kita tulis apa-apa yang penting. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita lupa, kita bisa membuka tulisan kita dan mengingatnya kembali. Yang selanjutnya, penting sekali ketika menuntut ilmu itu kita harus dengan sabar. Sabar itu kunci kita berhasil dalam menuntut ilmu. Proses. Ada kesulitan tetap kita lewati. Tidak putus asa. Sabar namanya. Dan yang terakhir adalah rajin berdoa, meminta kepada Allah agar kita bisa mudah dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak,
Ketika kita menuntut ilmu, manfaatnya itu sangat banyak. Apa manfaatnya? Manfaat dari menuntut ilmu adalah satu, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11. Orang yang senang menuntut ilmu, derajatnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu. Kelihatan toh, rankingnya akan lebih baik dibandingkan anak-anak yang malas belajar. Ingat, menuntut ilmu manfaatnya satu, ditinggikan derajatnya. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Ketika dia menuntut ilmu, maka memperoleh hal-hal yang baik, maka dia melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik, maka orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik tentunya dia akan mendapatkan surga. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, senang menuntut ilmu, tidak akan dimurkai oleh Allah. Contohnya, siapa ya ini? Hasan dan Husna setiap pagi mereka semangat untuk menuntut ilmu. Berpamitan, mohon doa kepada orang tuanya. Terlihat mereka semangat, mereka ceria, dan tak lupa ketika berada di kelas, mereka memperhatikan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Mereka mengulangi di rumah, belajar sendiri, dan hasilnya tentunya Hasan dan Husna alhamdulillah lulus ujian dengan predikat baik. Nah, anak-anak, mari kita budayakan gemar atau senang menuntut ilmu. Perilaku terpuji yang kedua adalah berpikir positif. Pengertiannya apa ya berpikir positif itu? Nah, berpikir positif itu disebut juga dengan husnudzon, yang artinya berprasangka baik. Berpikir positif adalah sikap mental seseorang untuk melihat suatu kejadian secara positif. Walaupun mungkin kejadian tersebut adalah kejadian yang tidak baik. Tetapi walaupun kejadian itu tidak baik, dia akan melihat kejadian yang tidak baik itu dari segi positifnya. Nah, lawan dari husnudzon adalah suudzon. Apa suudzon? Suudzon artinya berprasangka yang buruk. Dalil tentang berpikir positif berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini tentunya prasangka-prasangka yang buruk yang harus dijauhi. Karena prasangka-prasangka yang buruk itu menimbulkan
dosa. Apa hikmah dari kita sering berpikir positif? Hikmah kita selalu berhusnudzon. Yang pertama, hidup kita menjadi tenang. Orang yang selalu berpikir positif, hidupnya akan selalu tenang karena tidak memiliki pemikiran atau prasangka yang buruk. Selanjutnya, berpikir positif akan menumbuhkan rasa bersyukur. Kemudian akan meningkatkan cinta kita kepada Allah. Selalu semangat melakukan kebaikan, tidak mudah putus asa, bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Contohnya, saat ujian tiba, ternyata Ardi sakit. Sakit keras, tidak bisa mengerjakan ujian, harus berada di rumah sakit. Tetapi Ardi tidak putus asa. Walaupun dia ketika ujian sakit, toh masih ada ujian susulan. Ardi terus belajar. Tak lupa ketika dia belajar, berusaha untuk mengerjakan ujian susulan itu, dia hanya berharap kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin Allah belum mengizinkan ikut ujian yang pertama karena Ardi belum siap, maka dia berprasangka baik. Allah memberikannya sakit supaya apa? Lebih siap dalam belajar. Karena ketekunannya, prasangka baiknya, dan karena doanya kepada Allah, maka Ardi tentu saja lulus ujian yang seharusnya dilaksanakan bersama dengan teman-temannya. Perilaku terpuji selanjutnya adalah berwawasan luas. Pengertian dari berwawasan luas adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Jadi pengetahuan dan pengalamannya mumpuni, serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Setiap kejadian yang terjadi, dia selalu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran, sehingga nantinya ketika terjadi kejadian-kejadian yang hampir sama, dia tidak mengalami kesulitan untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak-anak yang berwawasan luas? Tentunya dua hal di depan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, senang menuntut ilmu. Yang kedua, selalu berhusnudzon kepada Allah. Yang ketiga, pantang menyerah menjadi jalan agar kita bisa menjadi anak yang selalu punya wawasan luas. Anak yang bisa berwawasan luas itu pasti dia senang menuntut ilmu. Wawasannya luas karena dia sering membaca buku, di sekolah juga tenanan, kemudian sering ikut lomba, sering bertanya kepada orang yang lebih paham dengan sesuatu. Nah, anak-anak yang
tidak segan-segan untuk menuntut ilmu atau senang, gemar menuntut ilmu, pasti wawasannya akan luas. Anak-anak yang husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, dia mau memandang sesuatu kejadian, walaupun itu kejadian yang tidak baik, dilihat dari sisi positifnya, dilihat dari sisi baiknya. Nah, anak-anak seperti ini, anak-anak yang selalu husnudzon kepada Allah, dia bisa menjadi anak-anak yang berwawasan luas. Karena anak-anak yang husnudzon kepada Allah ini, dia tidak gampang menyalahkan keadaan, selalu belajar dengan keadaan. Misalnya, tadi Ardi, dia sakit ketika ujian. Bagi anak-anak yang prasangkanya buruk, tentunya, Allah nggak sayang, wong saatnya ujian kok aku sakit. Aku jadi nggak bisa ujian bareng teman-temanku. Ya walaupun ada ujian susulan, ujian sendiri itu kan nggak enak. Itu anak-anak yang suudzon, berprasangka buruk. Tetapi bagi anak yang berhusnudzon, Allah memberikan waktu kepadaku untuk belajar lebih giat lagi. Memberikan perpanjangan waktu belajar kepadaku agar nilaiku lebih baik. Itu anak-anak yang husnudzon. Dan satu lagi, kalau kita ingin menjadi anak yang berwawasan luas, tentunya harus pantang menyerah. Jangan segera menyerah. Mengerjakan sesuatu, mengalami kesulitan itu tantangan. Kalau kita menyerah, maka ilmunya tidak akan kita dapatkan. Menanam pohon, mulai dari kecil, kita sirami, kita beri pupuk. Kok tiba-tiba ada ulatnya? Kita cari ulatnya di mana. Jangan terus ditinggal, wes uletan, pasti nggak hidup. Nah, itu namanya menyerah. Tetapi kita cari ulatnya. Kita semprot dengan obat yang bisa mematikan ulat tersebut. Terus kita rawat. Nanti kita akan melihat hasilnya. Itu namanya pantang menyerah. Nah, anak-anak yang mau belajar dengan proses pantang menyerah, maka dia akan wawasannya luas. Pengalaman, menghilangkan ulat dari pohon. Nah, dia punya wawasan itu. Hikmahnya apa? Nah, anak-anak yang berwawasan luas, dia akan mampu memecahkan masalah dengan solusi terbaik. Karena apa? Sudah berpengalaman. Kalau ada ulatnya itu harus dibagaimanakan. Kalau ada hamanya tanaman ini harus dibagaimanakan. Dia bisa memecahkan masalah karena dia sudah berpengalaman, senang belajar, kemudian pantang menyerah, kemudian dia punya pengalaman, dan ketika nanti dia mendapatkan masalah dengan hal yang seperti itu lagi, solusi terbaik pasti dia miliki. Bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Bermanfaat. Dengan pengetahuan yang dimiliki, bisa memberikan pengetahuan ke orang lain kan bermanfaat. Membantu orang lain. Tidak minder saat bergaul. Tidak minder. Anak-anak yang berwawasan luas, dia selalu punya topik pembicaraan, bahan pembicaraan dengan orang lain. Orang lain membicarakan tanaman, dia nyambung. Orang lain membicarakan belajar, dia nyambung. Orang lain membicarakan hal-hal lain, dia nyambung. Dia bisa, karena apa? Wawasannya luas. Dia tidak segan belajar hal-hal yang harus dia pelajari, yang ada di hadapannya. Itu dia tidak segan, sehingga ketika bertemu dengan orang lain, dia nyambung. Bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Nah, hikmahnya pasti ada husnudzon, hikmah kebaikan dari setiap kejadian, walaupun kejadian itu kejadian yang tidak baik. Nah, mudah mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, anak-anak yang berwawasan luas ini tentunya dia punya kesuksesan di dunia. Jelas dong, sudah kelihatan. Kesuksesannya di dunia itu sudah kelihatan. Dan kesuksesan di akhirat jelas menanti. Itu ya.
Hari ini kita sudah belajar tentang 3 perilaku terpuji. Yang pertama, senang menuntut ilmu. Yang kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga adalah berwawasan luas. Sehingga ketika perilaku terpuji itu bisa menjadi penyemangat bagi diri kita untuk selalu memperbaiki diri. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.